Oke, silakan Pak Robert, mungkin boleh sharing sedikit nih Pak Robert, mungkin waktu anaknya diikutkan seperti silakan Pak Robert. Halo, selamat siang. Halo. Cerita aja nih. Jadi saya ada 2 anak yang saya ikutin di Dokter Ernest. Jadi saya punya 2 anak ini, dua-duanya sulit semua ya. Saya tuh pusing setengah mati ya pada waktu itu. Aduh, ini caranya gimana ya? Kita sebagai orang tua kan kita melihat ya bahwa kalau anak-anak tuh bagaimana perkembangannya ke depan, apakah dia bisa mendalami kehidupannya sendiri. Karena kita sebagai orang tua, kita merasa bahwa kalau saya bekerja, saya nggak hanya bisa mewariskan pekerjaan, tapi si anak-anak ini harus bisa hidup sesuai dengan jalur kehidupannya sendiri gitu. Kita pusing gitu. Suatu ketika ketemu programnya si Dokter Ernest ini. Anak saya yang pertama orangnya kan diem, diajak ngomong sulit segala macam. Wah, tapi bersyukur sekali dengan ikut si Dokter Ernest ini. Dia bisa terbuka, jadi pada waktu dia sekolah SMA, dia juga punya teman-teman, dan hari ini dia sudah sekolah di UK, dan dia juga bisa menjalin komunikasi di sana, kita bersyukur sekali. Nah, yang kedua, anak saya yang kedua ini juga beda lagi nih modelnya, jadi waduh sulit juga ini anaknya, jadi mentang-mentang apa segala macam lah, setelah diikutkan ini dia mulai berubah loh, jadi kamarnya itu, wah ini anak perempuan tapi kamarnya tuh acak-acakan gak karuan, jadi kemarin dia sudah mulai menata sendiri, sekolah pun juga seenaknya sendiri. Kemarin sudah mulai memikirkan jadwalnya harus bagaimana. Jadi makin saya lihat, aduh saya bersyukur banget. So, kalau nggak ada itu, kita itu sebagai orang tua mencari uang itu kan ya lemes ya Bu ya. Kalau kita cari uang terus anaknya begitu, ini mau bagaimana? Jadi gak ada artinya semuanya gitu. Tapi dengan adanya anak-anak mulai bangkit ini bahagia sekali. Ada satu harapan lagi yang lebih besar. Maka saya juga mulai aktif-aktif lagi ikut programnya Pak Tung lagi untuk semangat. Karena sudah bertahun-tahun ini saya nggak semangat Bu. Karena buat apa? Saya cari ekonomi gitu, duit nggak kita bawa mati. Tapi kalau anak-anaknya sudah miring gitu kan, kita juga merasakan masa depannya kan repot. Jadi semenjak anak-anak mulai bangkit itu, saya juga mulai aktif lagi mengikuti pelajaran-pelajarannya Pak Tung untuk bangkit lagi gitu Bu. Jadi luar biasa benar-benar. Jadi teman-teman kalau ragu-ragu, saya pikir jangan ragu-ragu ya. Karena kita walaupun sebagai orang tua deket sama anak-anak, tapi kadang-kadang di satu titik itu kita nggak ngerti lagi nih harus gimana kan gitu. Apa anak-anak tuh mau dimarahin terus, mau diapain, makin nggak bisa, mereka makin jauh. Apalagi tadi diceritakan ada ChatGPT, ada segala macam yang membuat mereka tuh makin global ya, makin nggak bisa dimarahin. Bahkan ada cerita itu anak kalau dimarahin orang tua malah sudah lapor ke polisi segala macam.